Shalom, selamat malam Bapak Mama, sahabat Kristus dimanapun berada. Di kesempatan ini kembali lagi saya ingin bersaksi, tetapi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah pujian, dan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat memberkati kita semua yang mendengarnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
bersaksi, saya mengajak Bapak, Mama, sahabat Kristus dimanapun berada, mari kita berdoa. Puji syukur saya panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Engkau hidup, Engkau kudus, Engkau suci, Engkau mulia. Kami percaya Tuhan, sikap Bapa Yesus Mesih, oh Tuhan, atau tu sisi Engkau selalu menyertai dan memberkati akan setiap anak-anak-Mu. Oh Tuhan yang selalu melekat kepadamu Tuhan. Tuhan, sebelum hamba bersaksi, kiranya Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati, pikiran, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan hamba yang berbicara, melainkan Engkau sendiri. Dan kiranya kesaksian ini dapat memberkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan kesaksian ini Tuhan. Ini doa. Dan oh Tuhan Yesus Mesih, kasih Papa Yesus oh sita Papa Yesus Mesih, oh sita Papa Yesus Mesih Allah Yesus kasih Papa Yesus Mesih, asika Papa Yesus Mesih Allah Yesus Mesih. Mama mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini sembahyangku Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Mama, sahabat Kristus dimanapun berada. Kembali di kesempatan ini saya ingin bersaksi tentang mimpi yang saya dapatkan di tahun 2019. Dari mimpi ini saya mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Memang tidak gampang. Dari 2019 itu saya mengambil keputusan, tetapi saya tidak pernah mau lengah, saya tidak pernah mau berlarut-larut dalam dosa. Ketika saya salah, saya cepat menyadari itu dan saya berbalik. Dan sampai saat ini saya mau pakai hidup saya untuk melayani Tuhan dan bersaksi bagi kemuliaan namanya. Jadi kesaksian saya di mana pada saat itu saya bermimpi, saya dan mama saya sedang duduk dan kami sedang ngobrol. Tiba-tiba mama saya menghilang dalam sekejap mata, dan pakaiannya yang digunakan mama saya itu semuanya tertinggal di tempat yang tadi mama saya duduk. Jadi pada saat itu saya kaget, saya ketakutan karena saya tahu bahwa saat itu rapture sudah terjadi. Dan setiap kami yang tertinggal itu kami mencari tempat persembunyian, dan saya melihat begitu banyak kekacauan yang terjadi. Orang-orang pada berlarian untuk mencari tempat untuk bersembunyi. Banyak orang menangis, saya pun menangis, saya berlutut, saya menangis sampai saya cium tanah, saya berlutut, saya menangis, saya bilang Tuhan tolong, saya tidak mau tertinggal. Tetapi pada saat itu sudah terlambat, sudah tidak ada pengampunan lagi. Dan saat itu saya pun juga berlari dan mencari tempat persembunyian. Dan tiba-tiba ceritanya kami semua sudah berada di dalam selokan, di dalam got ya. Jadi semua orang yang di dalam selokan itu berusaha untuk bersembunyi dari antikristus ini, dari si antikristus ini. Jadi di situ orang-orang itu sudah pada diperiksa, orang-orang yang berada di situ tuh sudah diperiksa dahi dan tangan. Jadi mereka itu semua mau dicap.
mau dicap triple six ya. Jadi yang tidak mau menerima cap itu mereka harus lari, yang tidak mau menerima tanda itu mereka harus lari dan bersembunyi. Dan pada saat saya berada di selokan atau di dalam got itu bersama beberapa orang di dalam got, kami berusaha mencari tempat agar kami bisa keluar. Tetapi ketika kami sudah mendapat lubang yang besar dan ingin mau keluar, ada begitu banyak penjagaan yang begitu ketat di mana-mana. Orang-orang itu sedang dicap. Semua orang yang tidak mau dikejar dan tidak mau disiksa itu, mereka dengan sendirinya memberikan tubuh mereka untuk ditandai. Jadi kami berusaha dari satu lubang ke satu lubang, dari itu kami berusaha untuk mencari tempat agar kami bisa keluar dari selokan itu. Tetapi di mana-mana sama saja, penjagaannya ketat. Di mana-mana semua orang sudah berdiri dan menjaga. Di mana-mana, mau di setiap sudut, mau di setiap jalan itu sudah ada penjagaan yang ketat. Dan akhirnya kami pun tertangkap. Saat mau mengintip keluar, kami pun tertangkap. Dan pada saat itu saya melihat orang-orang yang sedang memeriksa dan mau mencap-cap, memberi tanda kepada orang-orang yang belum ada tandanya itu. Mereka itu memakai baju jihad ya, jadi ditutup yang cewek-ceweknya tuh sampai di muka, jadi hanya mata mereka yang kelihatan, dan pakaiannya mereka itu berwarna hitam. Dan mereka itu memeriksa setiap orang yang lewat itu. Mereka harus periksa tangannya, dahinya. Kalau belum ada, mereka harus ditandai, karena kalau tidak mereka akan ditangkap dan disiksa. Jadi kepada mereka yang sudah menerima tanda pada saat itu, mereka bisa bekerja, mereka bisa hidup bebas, dan mereka bisa jual beli. Dan apapun yang mereka lakukan, mereka seperti orang-orang yang hidup normal di masa itu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa tanda yang mereka terima adalah tanda dari si jahat. Mereka sudah menjadi milik dari si jahat itu. Jadi pada saat itu kami tertangkap, dan orang-orang yang tertangkap dengan saya itu sedang diperiksa dan mereka sedang dicap. Tetapi seperti ada kekuatan yang datang kepada saya dan menyuruh saya untuk lari. Dan pada saat itu saya pun berlari. Saya berlari dan terus berlari. Terus saya berhenti seketika dan saya menoleh ke belakang. Kok orang-orang ini tidak mengejar saya ya? Akhirnya saya pun terus berlari dan tiba-tiba saya pun sadar dari mimpi saya. Saya bangun dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau tertinggal Tuhan. Saya mau berkomitmen, saya mau hidup benar, saya mau berusaha untuk hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi pada saat itu saya mengambil keputusan untuk hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah, kadang pun jatuh, tetapi saya berdoa dan Tuhan memberikan kepada saya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu dia akan memimpin setiap kita ya, bukan saya saja. Jadi kepada siapapun yang meminta Roh Kudus akan diberikan kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus itu dia akan menuntun kita. Jadi ketika kita berbuat salah, dia akan menegur kita dan kita akan terus berbalik kepada Tuhan. Jadi kita harus punya komitmen yang teguh. Di dalam Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Kita jangan
jangan kita melihat-lihat kembali kehidupan lama kita, hidup yang penuh dengan kedagingan, hawa nafsu, hidup dengan keserakan, hidup yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi kita harus mengarahkan pandangan kita itu kepada apa? Kepada panggilan Kristus. Karena ketika kita mau fokus hidup kita kepada panggilan dari Tuhan, panggilan dari surgawi, maka ada tempat yang layak yang akan Tuhan sediakan kepada kita, ada hadiah yang kita akan peroleh. Dan itu adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu ya dan amin, saudara-saudara. Jadi yang kesaksian saya ini saya membahasnya rapture. Jadi rapture itu adalah sebuah peristiwa akhir zaman di mana semua orang yang percaya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, akan dibangkitkan dan bersama-sama akan naik ke awan-awan untuk bertemu dengan Allah di udara. Di dalam Alkitab, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, di mana menggunakan bahasa Yunani harpazo, yaitu harpazo, yang artinya mengambil atau merebut. Jadi rapture itu artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diambil dari bumi ke atas itu, ke tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi pengangkatan atau rapture ini digambarkan sebagai Allah membangkitkan semua orang percaya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dan memberikan kepada mereka tubuh kemuliaan. Jadi mereka semua akan dikenakan jubah kemuliaan ya. Jadi di khotbah di kesaksian saya yang ketiga itu saya sudah sampaikan bahwa di mana penglihatan saya ditunjukkan sebuah jubah yang putih terang bercahaya, dan jubah itu akan dikenakan kepada setiap orang yang benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan dan masuk dalam pengangkatan itu. Pengangkatan juga tertulis di dalam kitab Wahyu 14 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Dan Ia yang duduk di atas awan mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah." Jadi ketika Tuhan Yesus menyabit, seketika juga orang-orang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu, baru orang-orang yang masih hidup. Di dalam Wahyu 7 ayat 14, di situ juga tentang pengangkatan. Ada orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Mulai dari ayat 13, "Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, 'Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang?' Maka kataku kepadanya, 'Tuanku, Tuanku mengetahuinya.' Lalu ia berkata kepada mereka, 'Ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.'" Jadi yang sudah diangkat itu sudah keluar dari masa kesusahan besar, dan yang tertinggal yang akan mengalami masa kesusahan besar, di mana pada masa itu cawan murka Allah ditumpahkan, dan pada saat itu tidak akan ada pertolongan lagi. Mau lari kemanapun sudah tidak ada kuasa lagi, dan pada saat itu Alkitab ini ada, tetapi kuasanya sudah diangkat. Jadi pada saat itu walaupun kamu berdoa, walaupun kamu membaca firman, tetapi semuanya sudah terlambat. Sudah tidak ada kasih karunia yang ada di dunia ini, karena pada saat itu pemerintahan sudah diambil alih oleh si antikristus sendiri, dan
pemerintahnya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yaitu 3,5 tahun. Jadi berjaga-jagalah kita selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Tuhan menyuruh kita agar kita terus berjaga-jaga, berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Memang itu tidak mudah, tetapi kita harus punya komitmen yang teguh untuk kita mau berbalik dan kita mau kejar panggilan surgawi. Karena ketika Tuhan ada panggilan itu datang kepada kita, jika kita menolak, kita sama seperti 5 gadis yang bodoh, yang hanya mementingkan urusan duniawi, yang hanya memikirkan pekerjaan duniawi, yang hanya kerjanya mengejar jabatan yang ada di dunia ini, mengumpulkan harta yang sia-sia, harta yang sesaat, harta yang ngengat dan karat dapat merusaknya. Tetapi marilah kita seperti 5 gadis yang bijaksana. Marilah kita kumpulkan harta surgawi. Harta surgawi itu kekal, ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Mari kita terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bukan dia yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaanku, tetapi dia yang melakukan kehendakku. Kehendak Tuhan itu, jadi banyak orang yang memuji Tuhan, banyak orang yang menyembah Tuhan, tetapi itu covernya saja, kita tidak tahu di dalamnya, innernya itu seperti apa, kita tidak tahu. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada setiap orang. Jadi Tuhan tidak melihat seberapa banyak, tapi Tuhan melihat siapa yang melakukan kehendakku. Melakukan artinya Tuhan mau kita benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat bertemu Allah kalau kita tidak menjaga kekudusan kita. Jadi di sini Tuhan menuntut kita untuk kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang selalu menjaga pelita kita agar tidak padam. Jadi pelita itu berbicara tubuh kita, dan minyak itu berbicara firman Tuhan. Firman ini adalah kekuatan bagi kita. Luangkan waktumu untuk membaca firman Tuhan. Luangkan waktumu untuk masuk dalam pujian dan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jika kamu yang belum mendapatkan Roh Kudus, berdoalah dan minta, maka Tuhan akan memberikan kepada kamu. Di dalam firman-Nya Matius 7 ayat 7, firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Jadi mintalah kepada Roh Kudus, maka Dia akan memberikan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu merupakan penolong untuk kita. Dia yang akan selalu menuntun kita dan mengarahkan kita. Jadi saya ingin bersaksi sedikit. Sebelumnya saya juga tidak bisa berbahasa roh, tetapi pada saat itu ketika saya membangun komitmen dengan Tuhan, di situ saya benar-benar berusaha menjaga kekudusan. Di situ saya mengambil waktu untuk selalu membaca firman Tuhan, untuk selalu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, dan saya berpuasa selama 3 hari. Dan di puasa saya yang hari kedua itu, tiba-tiba dengan sendirinya saya sudah tidak bisa berkata-kata, saya tidak bisa berdoa menggunakan dengan sendirinya, seperti lidah saya itu seperti sudah diatur. Jadi orang-orang yang mungkin di luar sana, kalau orang melihat orang berbahasa roh itu, banyak yang masih merasa itu sesuatu yang tabu, atau bagi mereka itu lucu, bagi mereka itu seperti orang gila. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, Roh Kudus itu tidak dibuat-buat. Itu sendirinya hadir dalam kehidupan kita, dan yang memberikan itu Tuhan sendiri yang memberikan kepada setiap kita. Jadi jangan pernah kamu mengejek, ataupun jangan pernah kamu menertawakan, karena
kalau kamu berdosa kepada Tuhan, Tuhan masih mengampuni. Tetapi ketika kamu menertawakan Roh Kudus, menghina, itu tidak ada ampun, saudara-saudara. Jadi jangan pernah menganggap remeh ketika saudara-saudara yang belum memahami tentang Roh Kudus. Jangan pernah menghina atau jangan pernah mengejek. Saudara-saudara jangan pernah main-main dan jangan pernah anggap remeh. Karena ketika saudara-saudara mengejek atau menertawakan, itu tidak ada ampun, saudara-saudara. Itu firman Tuhan yang katakan, dan firman Tuhan ini ya dan amin, saudara-saudara. Jadi di waktu-waktu ini memang kita harus siapkan waktu kita untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini tidak lama lagi. Memang tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang, tetapi sudah banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberikan penglihatan atau nubuatan-nubuatan yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa waktu ini sudah semakin dekat. Jangan bermain-main. Jangan saudara-saudara ketika mendengar itu jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh, tetapi harus saudara-saudara itu menyadari bahwa harus menyadari dan cepat berbalik kepada Tuhan. Jangan hanya berdiam diri dan mendengar, tetapi tidak ada pelaksanaan. Maka saudara-saudara itu diibaratkan 5 gadis yang bodoh. Jadi saat rapture itu terjadi atau pengangkatan itu terjadi, maka saudara-saudara akan terkejut, akan kaget. Oh, kok sudah rapture? Kemana saja saudara-saudara? Kenapa waktu yang ada sibuk dengan dunia? Yang kamu cari di dunia ini, padahal itu semuanya adalah sia-sia. Itu semuanya adalah kekejian di mata Tuhan. Jadi ada pesan yang Tuhan sampaikan, jika rapture itu terjadi, jika saudara-saudara yang tertinggal pada saat itu, masih ada satu kesempatan lagi yang Tuhan berikan, di mana saudara-saudara harus mempertahankan iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus. Walaupun pada masa itu tidak akan ada pertolongan, tetapi akan ada kekuatan martir yang Tuhan berikan kepada setiap mereka yang tetap mempertahankan iman mereka dan yang tidak mau menerima tanda bilangan 666 itu. Jadi ketika Anda mempertahankan iman percaya, maka masih akan ada satu kesempatan lagi. Tuhan masih memberikan satu kesempatan lagi. Jadi memang pada masa itu ketika orang-orang disiksa, mereka akan menyerah. Akan ada banyak yang murtad. Dan jika mereka menerima tanda itu, maka mereka sudah menjadi milik si iblis, milik si jahat. Jadi tidak akan ada kesempatan lagi. Jadi pesan dari Tuhan, jika pada masa itu saya ataupun saudara kita tertinggal, tetap pertahankan iman kita kepada Tuhan. Jangan takut dengan siksaan yang ada, walaupun itu berat, tetapi kita harus tetap kuat karena Tuhan masih memberikan kekuatan martir kepada kita. Dan mungkin ini kesaksian yang saya dapat bagikan kepada Bapak Mama, sahabat Kristus dimanapun berada. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi pesan ini untuk kita berjaga-jaga dan kita terus menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang erat di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kita
harus menjaga pelita kita agar tidak padam. Harus isi terus minyak kita dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan selalu menguatkan kita. Ya, kiranya kesaksian ini selalu memberkati Bapak, Mama, sahabat Kristus dimanapun berada. Shalom.